Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, pada perkuliahan kali ini kita dapat bertemu kembali, kita dapat melaksanakan perkuliahan lagi walaupun via daring. Kemudian di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang materi iddah dan rujuk. Kelompok 3 di sini beranggotakan yang pertama Mas Syafi'il Anam NIM 1119094, kemudian saya sendiri Rahmania Utami Al Muhajir NIM 1119104, kemudian Nelly Nadila 1119110. Untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh Mas Syafi'il Anam. Pengertian idah. Secara bahasa, idah berasal dari isim masdar yakni ada ya idu adan idatan yang berarti jumlah masa bersih atau masa haid dan bulan. Menurut syara, idah berarti sebuah nama untuk menentukan masa tertentu di mana wanita menunggu. Secara terminologi, idah berarti masa menunggu yang diwajibkan atas istri yang ditalak, baik cerai hidup maupun cerai mati, yang bertujuan yaitu untuk memberi kesempatan kepada mantan suami untuk menggunakan hak rujuknya terhadap istri yang tertalak 1 atau 2 dan mengetahui istri dalam posisi hamil atau tidak. Macam-macam idah. 1. Idah karena suami meninggal. Jika dia hamil maka idahnya sampai melahirkan dan dijelaskan dalam Quran surat At-Talaq ayat 4. Jika dia tidak hamil maka idahnya selama 4 bulan 10 hari dan dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 234. 2. Idah disebabkan talak dan suami tidak meninggal. Jika dia hamil maka idahnya sampai melahirkan. Dan apabila dia tidak hamil maka hukumnya sebagai berikut, yaitu apabila dia masih mengalami haid maka idahnya selama 3 quru, yaitu 3 kali suci menurut mazhab Syafi'i atau 3 kali haid menurut mazhab Hambali. Apabila dia sudah tidak haid karena masih kecil atau telah memasuki monobus maka idahnya 3 bulan. Jika dia ditalak dan belum sama sekali digauli maka tidak ada idahnya dan dijelaskan dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 49. Hal-hal yang dilarang dalam idah yaitu tidak berpergian kecuali jika dalam keadaan mendesak, tidak mengenakan pakaian yang menarik mata laki-laki, menjauhi gelang baik dari emas, perak, berlian, mutiara atau semisal itu, baik hal itu kalung, gelang atau cincin atau semisal itu sampai selesai idahnya. Menjauhi wewangian baik dari bukhur atau wewangian dari kayu garu atau wewangian lainnya. Menjauhi memakai celak. Dia tidak diperbolehkan memakai celak atau semakna celak dari alat rias wajah untuk menghindari fitnah. Hak-hak yang didapat oleh perempuan dalam masa idahnya. 1. Perempuan yang sedang beridah dari talak raj'i berhak mendapat tempat tinggal yang layak, nafkah, pakaian, dan biaya hidup lainnya dari mantan suami, kecuali jika ia nusyuz sebelum diceraikan atau di tengah-tengah masa idahnya. 2. Perempuan yang sedang beridah dari talak bain, baik karena hulu, talak 3, atau karena fasak, dan tidak dalam keadaan hamil, berhak mendapatkan tempat tinggal saja tanpa mendapat nafkah, kecuali ia durhaka sebelum ditalaknya atau di tengah masa idahnya. 3. Perempuan yang sedang beridah dari talak bain dan dalam keadaan hamil juga berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah saja. Ia tidak berhak atas biaya lainnya, hanya saja terjadi perbedaan pendapat apakah nafkah itu gugur karena nusyuz atau tidak. Hikmah idah. 1. Untuk memastikan apakah istri atau
hamil atau tidak. 2. Menghindari ketidakjelasan garis keturunan yang muncul jika seorang wanita diminta untuk segera menikah. 3. Menunjukkan betapa agung dan mulianya sebuah akad pernikahan. 4. Menjaga hak janin berupa nafkah dan lainnya apabila wanita yang dicerai sedang hamil. 5. Masa iddah disyariatkan agar kaum pria dan wanita berpikir ulang jika hendak memutuskan tali kekeluargaan, terutama dalam kasus perceraian. Pengertian rujuk. Rujuk secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yakni roja'a yarji'u rujuan, yang berarti kembali. Secara istilah, rujuk adalah kembalinya suami kepada hubungan nikah dengan istri yang telah dicerai raj'i dan dilaksanakan selama istri masih dalam masa iddah. Hak rujuk bekas suami terhadap bekas istrinya yang ditalak raj'i dinyatakan dalam firman Allah Quran Surah Al-Baqarah ayat 228. Masalah rujuk diatur dalam kompilasi hukum Islam bab 18 pasal 163, 164, 165, dan 166. Hukum rujuk. Ibnu Rusyid membagi hukum rujuk kepada dua hal, yakni hukum rujuk pada talak raj'i dan hukum rujuk pada talak bain. Hukum rujuk pada talak raj'i. Kaum muslimin telah sependapat bahwa suami mempunyai hak merujuk istri pada talak raj'i selama istri masih berada dalam masa iddah tanpa mempertimbangkan persetujuan istri. Quran Surah Al-Baqarah ayat 228. Yang kedua, hukum rujuk pada talak bain. Hukum rujuk setelah talak bain sama dengan nikah baru, yakni tentang persyaratan adanya mahar, wali, dan persetujuan. Hanya saja jumhur ulama berpendapat bahwa untuk perkawinan ini tidak dipertimbangkan berakhirnya masa iddah. Hukum rujuk pada talak bain dapat diperinci menjadi dua, yakni 1. Talak bain karena talak 3 kali. Mengenai istri yang ditalak 3 kali, para ulama mengatakan bahwa ia tidak halal lagi bagi suaminya yang pertama, kecuali sudah digauli oleh suami lain. Berdasarkan hadis Rifa'ah bin Sam'ual, sesungguhnya Rifa'ah menceritakan istrinya Tamimah binti Wahab pada masa Rasulullah 3 kali. Maka Tamimah kawin dengan Abdurrahman, berpaling daripadanya tanpa dapat menggaulinya, lalu ia pun menceraikannya. Maka Rifa'ah, suami yang pertama, bermaksud hendak mengawinnya dan berkata, Tamimah tidak halal bagimu sehingga ia merasakan madu atau berjima dengan suami lain. B. Nikah muhalil, atau terjadi perdebatan mengenai seorang lelaki yang mengawini seorang perempuan dengan syarat atau tujuan untuk menghalalkannya bagi suami yang pertama. Kemudian rukun dan syarat rujuk. Untuk yang pertama, laki-laki yang merujuk. Dengan ketentuan, laki-laki yang merujuk adalah suami bagi perempuan yang dirujuk, yang dia menikahi istrinya itu dengan pernikahan yang sah. Kemudian untuk ketentuan berikutnya, laki-laki yang merujuk itu mestilah seseorang yang mampu melaksanakan pernikahan dengan sendirinya, yaitu telah dewasa dan sehat akalnya, dan bertindak dengan kesadarannya sendiri. Kemudian yang kedua yaitu perempuan yang dirujuk. Dengan ketentuan perempuan tersebut adalah istri yang sah. Kemudian istri yang telah diceraikan dalam bentuk talak raj'i, dan istri yang masih berada dalam iddah talak raj'i. Untuk yang ketiga, ada ucapan rujuk yang diucapkan oleh laki-laki yang merujuk. Kemudian yang keempat, kesaksian dalam merujuk. Kemudian cara merujuk menurut ulama madhab. Imam Syafi'i berpendapat bahwa rujuk hanya dapat dilakukan dengan kata-kata saja, dengan alasan rujuk tersebut disamakan dengan perkawinan. Kemudian Imam Maliki dan Hanafi mengemukakan bahwa rujuk harus dilakukan dengan bersetubuh. Mazhab Maliki berpendapat bahwa perbuatan itu disamakan dengan kata-kata beserta niat.
Namun, madhab Hanafi berpendapat bahwa rujuk bisa terjadi dengan percampuran, sentuhan, dan ciuman. Kemudian yang ketiga, Imam Hambali mengemukakan bahwa rujuk hanya terjadi melalui percampuran. Begitu terjadinya percampuran, maka rujuk pun terjadi, walaupun laki-laki tersebut tidak berniat merujuk, karena menurutnya rujuk tidak sah jika hanya melalui perbuatan saja. Kemudian hikmah rujuk. Hikmah rujuk ada beberapa, yaitu yang pertama menghindari murka dan kebencian Allah. Seperti dalam hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah, dikatakan bahwa sesuatu perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak atau perceraian. Kemudian yang kedua adalah bertobat dan menyesali kesalahan-kesalahan yang lalu untuk bertekad memperbaikinya. Yang ketiga, menjaga keutuhan keluarga dan menghindari perpecahan keluarga. Untuk yang terakhir, mewujudkan islah atau perdamaian. Sekian presentasi dari kelompok kami, dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.